Selamat datang di Singkat Cerita. Aku yakin kita semua pasti pernah merasakan yang namanya sakit. Dan ketika sakit, kita akan datang ke dokter atau ke layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, ataupun ke poliklinik. Di sana kita akan diperiksa oleh dokter ataupun tenaga kesehatan terkait dengan keluhan yang kita alami. Terkadang kita juga akan ditanya tentang usia, kemudian tinggalnya di mana, kerjanya di mana, sudah menikah atau belum, sudah punya anak atau belum. Dan mungkin sebagian dari kita mengira bahwa itu kan basa-basi aja, nggak penting, nggak ada hubungannya dengan keluhan yang kita alami. Tapi bagi tenaga kesehatan itu akan membantu untuk menentukan sebenarnya masalah apa yang kita alami dan menentukan tindakan atau solusi apa yang tepat untuk mengintervensi atau untuk mengobati sakit yang kita alami. Karena bagi mereka, manusia adalah makhluk holistik. Ketika kita membicarakan tentang manusia, pastinya yang muncul di pikiran kita adalah diri kita sendiri. Ya, memang karena kita adalah manusia, dan mayoritas yang nonton video ini juga manusia. Kemudian kita kaitkan pada kata holistik, yang mana holistik itu berarti sebuah konsep atau sebuah pemahaman yang sifatnya menyeluruh, ataupun sebuah sesuatu yang sifatnya utuh. Memandang manusia sebagai makhluk holistik berarti melihat manusia dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek yang mempengaruhi kualitas hidupnya. Manusia merupakan makhluk yang kompleks, meliputi unsur biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Yang mana dari semua unsur tersebut saling mempengaruhi dan berdampak pada kualitas hidup si manusia tersebut. Dalam video ini tentunya aku tidak akan mengupas secara detail tentang unsur-unsur tersebut, karena pasti durasinya akan sangat panjang. Tapi mari coba kita mulai dari unsur biologis. Biologis bisa diartikan sebagai jasmani kita atau tubuh kita, yang mana tubuh kita ini bisa sakit. Dan sebagai makhluk holistik, ketika satu unsur terganggu itu akan mempengaruhi unsur yang lain. Contoh, ketika kita sakit, pasti psikologis kita akan terganggu. Kita akan khawatir nanti keluarga saya bagaimana, pekerjaan saya bagaimana, kemudian hanya sekedar siapa yang memberi makan hewan peliharaan saya, itu akan terpikirkan di kepala kita. Kemudian kita juga akan mengalami hambatan untuk bertemu dengan orang lain, misalkan karena kita malu dengan penyakit kita, misal. Kemudian spiritual kita juga akan terganggu karena hambatan-hambatan mobilitas ataupun gangguan yang terjadi pada tubuh kita karena sakit yang kita alami. Begitu pula ketika kita mengalami masalah pada mental kita atau pada psikologis kita. Contoh, seseorang yang sedang mengalami stres atau memiliki masalah yang berlarut-larut, tubuhnya akan memproduksi hormon yang namanya hormon kortisol. Yang mana hormon kortisol itu juga biasa disebut dengan hormon stres. Dalam kadar yang terukur, kortisol dapat membantu tubuh kita untuk meregulasi gula dan lemak menjadi energi, sehingga kita memiliki energi ekstra untuk menghadapi masalah yang sedang menimpa kita. Tetapi apabila manajemen stres seseorang itu tidak baik, kortisol akan berlebihan dan tidak terkontrol. Kortisol yang berlebihan ini dapat mengakibatkan beberapa masalah seperti meningkatnya tekanan darah, penurunan kepadatan tulang, dan menurunnya sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Hal ini tentunya berdampak pada kesehatan jasmani kita. Lagi-lagi, satu aspek berkaitan dengan aspek yang lain. Terlebih lagi apabila gangguan psikologis seseorang itu sudah mencapai tahap yang namanya psikosomatis. Seseorang yang mengalami psikosomatis bisa saja dia merasakan sakit kepala, sakit perut, merasakan nyeri dada, ataupun keluhan fisik lainnya. Tetapi ketika dia memeriksakan diri ke profesional seperti cek laboratorium, kemudian dicek foto ronsen, dan lain sebagainya, semuanya masih dalam indikator normal. Dan dari situ kita mengetahui bahwa ternyata pikiran kita berdampak besar pada kualitas hidup kita. Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana berarti manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain agar kualitas hidupnya tetap terjaga. Hubungan sosial yang paling dekat dengan individu adalah keluarga. Jika kita kaitkan dengan kesehatan, maka tugas keluarga ada 5. Yang pertama, keluarga harus mampu mengenal masalah kesehatan anggota keluarganya. Kemudian yang kedua, membuat keputusan atau tindakan kesehatan yang tepat. Yang ketiga, memberikan perawatan pada anggota keluarga yang sakit. Yang keempat, keluarga harus mampu memodifikasi lingkungan atau menciptakan suasana rumah yang sehat. Dan yang kelima,
keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan rumahnya. Dari kelima fungsi tersebut, kita bisa melihat bahwa memang pengaruh orang-orang yang ada di dekat kita itu sangat penting, dan peran mereka juga sangat penting untuk menentukan kualitas hidup kita. Berbicara tentang hubungan sosial, pastinya tidak jauh dari yang namanya budaya. Karena memang budaya itu merupakan sebuah produk dari masyarakat. Tetapi masalahnya adalah, ternyata tidak semua budaya itu sesuai dengan konsep kesehatan. Contoh, ada beberapa orang yang memang lebih percaya pada orang pintar daripada orang-orang yang memang pakar dalam bidangnya, daripada orang-orang yang memang profesional. Nah, beberapa waktu yang lalu ada sempat viral, ada seorang praktisi pengobatan tradisional yang mana dia menggunakan metode agama. Di situ mungkin tidak terdengar aneh. Tetapi ketika kita baca lagi, ketika kita lihat lagi video beritanya, yang membuat aneh adalah media pengobatannya. Bagaimana tidak? Dia menggunakan pistol mainan sebagai media pengobatan kepada pasiennya. Tentunya aku percaya bahwa itu tidak ada bukti saintifiknya, tidak ada evidence-nya, sehingga pistol mainan bisa menyembuhkan penyakit dari seseorang. Tetapi dari sisi pasien, mungkin itu akan menjadi sebuah sugesti, akan menjadi afirmasi di dalam dirinya sehingga dia merasa lebih sehat. Tetapi alangkah baiknya, sesuai dengan konsep bahwa manusia adalah makhluk holistik, dia tidak boleh mengabaikan unsur lain yang ada di dalam dirinya. Walaupun si pasien sudah merasakan lebih baik, sudah merasakan sehat, dia harus tetap memeriksakan tubuhnya, apakah masih ada masalah atau tidak sih yang ada di dalam tubuhnya sehingga dia kok merasa sudah lebih sehat. Apakah itu memang benar-benar sehat atau memang hanya pure sugestinya saja? Tentunya tidak ada salahnya melakukan pengobatan alternatif. Tetapi sebaiknya memang pengobatan alternatif itu adalah sebagai alternatif, sebagai pelengkap dari pengobatan yang utama. Spiritual berasal dari kata spirit atau spiritus, yang merupakan bahasa Latin. Kata ini berarti nafas atau nyawa. Bisa diartikan spiritual adalah sebuah rasa atau inti yang mendasari manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Beberapa mungkin menyamakan antara spiritual dan agama, tapi ternyata itu berbeda. Tapi menurutku pribadi bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencapai spiritual yang baik adalah dengan beragama. Kenapa? Karena di dalam agama itu sudah dijelaskan secara detail tentang dari mana kita berasal, kita itu ngapain sih di dunia ini, dan setelah dari dunia kita kemana, itu semuanya ada di agama. Contoh kasus ketika ada seseorang yang sedang mengalami sakit keras, kemudian dia memang sudah berobat kemana-mana, tetapi secara teori dan secara medis ternyata peluang kesembuhannya itu sedikit. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia adalah dengan memiliki spiritual yang baik. Dengan memiliki spiritual yang baik, dia akan merasa bahwa ya udah, penyakitnya ini memang takdir yang diberikan untuk dia, dan dia akan menjalani pengobatan, dia akan menjalani kehidupannya dengan enjoy aja, nggak ada masalah apapun. Dia hanya memaksimalkan sisa hidupnya dengan dinikmati, dengan keadaan yang bahagia. Dan tujuan akhirnya adalah dia bisa mati dalam keadaan yang bahagia. Dengan demikian dia akan merasa berdaya, dia akan memiliki daya juang untuk berobat yang lebih tinggi, dan bukan tidak mungkin, kemungkinan yang kecil itu bisa dia capai untuk menjadi sembuh. Itulah kekuatan spiritual. Setidaknya spiritual akan memberikan fondasi yang baik dalam kehidupan manusia dan menjadi pegangan dalam melangsungkan kehidupan. Pada akhirnya ternyata kita tidak bisa melihat manusia hanya pada satu sisi saja. Karena ternyata setiap unsur yang ada di dalam tubuh manusia, di dalam manusia itu sendiri, itu saling berpengaruh dan harus diseimbangkan. Bio, psiko, sosiokultural, dan spiritual semuanya memiliki peran yang penting dalam kualitas hidup manusia. Oke, sekian video kali ini. Kalian juga bisa share pengetahuan kalian, kalian bisa sharing pengalaman kalian, atau kalian ingin berdiskusi di kolom komentar. Sangat terbuka sekali karena aku juga akan sangat senang kalau bisa belajar dari kalian semua. Oke, see you. Sampai jumpa di video selanjutnya.